KKNDR Sisdamas UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2021. Kepada Wakil Rektor 1 Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Rosihon Anwar MAG, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' was-sami'ul alim. Yang saya hormati Pak Warek 3 ya, hadir, Prof. Patoni, beserta para warek yang lain yang saya hormati, Ketua LP2M, Pak Dr. Husnul, beserta para kapus di lingkungan LP2M, terutama Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat, Pak Dr. Aep. Yang saya hormati para tim ahli ya untuk KKNDR, ada Pak Asro, ada Pak Nur Aziz, Pak Aziz, ada Pak Ramdhani mungkin ya. Yang saya hormati Sekretaris LP2M Pak Sarbini, Pak Dr. Sarbini, yang saya hormati. Yang saya banggakan tentu para dosen DPL, dosen bimbingan lapangan KKN DR 2021. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Saya senang sekali mendengar celotehan-celotehan dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira tidak menampakkan kesusahan ya di rumah. Bahkan saya tadi mendengar ada peningkatan ya, minimal peningkatan berat badan ya. Tentu ini patut disyukuri oleh kita. Dengan tentu kita tetap mengerjakan apa tugas kita, karena sesungguhnya PPKM darurat yang kemudian diperpanjang hari ini menjadi level 4 bukan berarti libur, ya. Tetap kita mengerjakan segala kewajiban kita terkait dengan tupoksi, tugas dan fungsi kita, pokok fungsi kita untuk menjalankan dari rumah. Bedanya hari ini kita mengerjakannya dari rumah. Jadi mestinya sejatinya Bapak Ibu sekalian di rumah ini, karena ini hari kerja, dari jam 8 sampai nanti sore konsentrasi Bapak tetap bekerja. Jadi sehingga tidak ada yang terkurangi porsi bekerja kita. Nih, untuk mempertahankan ritme kampus kita supaya tetap berada dalam pelayanan prima yang terbaik kepada masyarakat, kepada mahasiswa. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, pertama tentu saya atas nama Pak Rektor memberikan apresiasi kepada jajaran LP2M, ketua, sekretaris, kapus, dan staf-staf yang ada di LP2M yang sudah mempersiapkan KKN DR Sisdamas 2021 ini dengan baik. Saya memaklumi persiapan ini tidak mudah, ya, tidak mudah karena berbarengan dengan situasi, kondisi perkembangan COVID yang
terus fluktuatif ya, dan secara otomatis juga terkait dengan kebijakan pemerintah. Jadi kita tahu bahwa persiapan KKN ini disiapkan sudah sangat lama ketika kondisi COVID ini agak melandai ya. Jadi sebelum Lebaran ini kita sudah mempersiapkan sedemikian rupa, termasuk juga skema KKN-nya sudah disiapkan sedemikian rupa, dan saya mengetahui dengan baik karena LP2M selalu berkoordinasi dengan saya terkait dengan skema atau skema KKNDR 2021 yang tadinya berharap di 2021 ini berbeda dengan 2020. Kalau 2020 itu full bekerja atau KKN-nya dari rumah, di 2021 ini harapannya ada sedikit bergerak untuk berkelompok, ya, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan kembali seperti kondisi 2020, khususnya di Jawa dan di Bali, maka skemanya pun kemudian disesuaikan. Nah, atas perubahan kebijakan dan perkembangan COVID ini, saya sekali lagi memberikan apresiasi kepada LP2M yang cepat beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Apa yang sekarang sudah ada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan tadi disampaikan oleh Ketua LP2M terkait dengan panduan termasuk juga pembagian DP dan sebagainya, ini adalah sebuah hasil yang tidak sederhana karena diskusinya sangat panjang. Karena persiapan ini tidak saja terkait dengan mahasiswa, tapi juga terkait dengan distribusi dosen, terkait juga dengan regulasi keuangan dan sebagainya, ya. Termasuk juga bagaimana kita menjelaskan kepada mahasiswa. Nah, mudah-mudahan karena LP2M ini sudah punya pengalaman satu kali 2020, mudah-mudahan sosialisasi baik kepada DPL maupun kepada mahasiswa berjalan dengan sangat baik. Ya. Saya kira saya optimis dengan cara itu. Ya. Yang kedua, tentu saya juga mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian para dosen yang berkenan untuk menjadi DPL untuk KKNDR di 2021 ini. Ya. Ini adalah sebuah amanat, saya kira yang amanat akademik yang harus dimanfaatkan dan dioptimalkan, dilaksanakan sedemikian rupa. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, KKNDR 2021 ini tidak bisa lepas dari regulasi umum, regulasi yang lebih tinggi, karena kita adalah satker yang berada di bawah Kementerian Agama, dan tentu otomatis di bawah pemerintah, maka mau tidak mau, kita harus menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang dimaksud. Dan kita ketahui bahwa pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama dalam hal ini, Dirjen Pendis, pada tahun 2020 sudah mengeluarkan kebijakan terkait dengan KKNDR atau dari rumah itu melalui surat edaran nomor 697 bulan Maret tahun 2020 yang sampai hari ini surat edaran ini belum direvisi. Artinya sebenarnya kalau lihat dari regulasi mestinya terus berjalan. Dan karena itulah kita masih merujuk kepada surat edaran ini. Surat edaran Pak Dirjen ini kira-kira memberikan instruksi untuk melakukan KKN dari rumah dengan menyesuaikan kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Yang kedua yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan KKNDR ini adalah surat edaran Pak Rektor nomor 1216 tahun 2021 yang mengatur terkait dengan pelaksanaan KKNDR
2021. Sini. Selebihnya, Bapak Ibu sekalian, kita juga merujuk kepada aturan-aturan terkait dengan protokol kesehatan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jadi tetap itu yang menjadi acuan-acuan kita bersama. Oleh karena itu, saya kira sepakat apa yang disampaikan dalam petunjuk teknis atau pedoman teknis KKNDR 2021 yang menjadi norma yang diacu adalah, nah ini kaidah fikih yang sudah sangat populer ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Dalam kondisi seperti ini memang yang lebih kita kedepankan adalah aspek darul mafasidnya, aspek menghindari kemadaratannya. Kita ini sedang mengasuh, membimbing orang atau mahasiswa sekitar 5.000 lebih orang. Dan 5.000 ini pasti akan berinteraksi dengan banyak orang. Jadi kalau dikalikan sekian, 5.000 mahasiswa, kemudian berapa objek yang dia datangi, kita bisa menghitung berapa banyak orang yang akan berinteraksi dengan proses KKN ini. Ini bisa arti positif, bisa arti negatif. Ya. Kalau negatif misalnya, kalau misalnya ada satu peserta KKN atau DPL ya mungkin ya, naudzubillah terpapar misalnya, kemudian dia berinteraksi dengan masyarakat, tentu ini dampaknya sangat negatif ya. Karena kemudian akan menjadi mengkontribusi penularan COVID-19. Tapi dari aspek positifnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah kesempatan kita untuk mensosialisasikan keunggulan UIN Sunan Gunung Jati Bandung kepada masyarakat. Karena kalau sengaja ini kampus punya program tersendiri untuk sosialisasi, tentu akan memerlukan waktu yang lama dan otomatis biayanya pun sangat tinggi. Tapi dengan cara ini ada 5.000 sekian mahasiswa, lalu pun ada sekian DPL, akan ada banyak titik-titik masyarakat yang akan disentuh, yang akan disasar. Ini adalah kesempatan kita untuk banyak hal ya, sosialisasi terkait dengan keunggulan-keunggulan UIN, mempromosikan produk-produk UIN, dan sekaligus juga kita memberikan kontribusi yang terbaik kepada masyarakat. Jadi ini adalah kesempatan yang baik, bisa positif, bisa negatif ya. Kalau dibiarkan begitu saja mengalir begitu saja tanpa ada kontribusi yang produktif ya kepada masyarakat, tentu KKNDR ini ya berjalan seperti biasanya saja. Tapi kalau kita optimalkan ini dalam konteks untuk mensosialisasikan produk-produk keunggulan kita, atau kita mengoptimalkan peran kita di aspek pengabdian masyarakat, atau kalau secara teologis kita kapitalisasi sebagai sebuah sarana untuk dakwah gitu ya. Nah, kira ini sangat luar biasa hebatnya. Mungkin juga bisa dari sisi ekonomi ya, untuk menawarkan produk-produk bisa jadi ya. Jadi ini adalah kesempatan yang tidak berulang beberapa kali. 1 tahun itu hanya 1 kali. Dan di 2021 ini kita masih memperlakukan KKN dari rumah atau KKN DR yang terintegrasi, terpadu, diatur oleh teman-teman LP2M. Tahun 2022 karena kita mengusung semangat MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, boleh jadi mungkin formatnya sudah tidak begini lagi. Nanti mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan model KKN-nya sesuai dengan kesempatan, kemudian keuntungan yang dimiliki oleh mahasiswa masing-masing. Jadi sekiranya ini boleh jadi menjadi KKN yang periode sebelum MBKM diberlakukan ya. Kita akan melihat nanti 2022 seperti apa, karena di 2022 pasti KKN-nya mengacu kepada MBKM. Meski pada hari ini juga kita masih tetap
merujuk kepada beberapa poin dari MBKM. Di antaranya merdeka mahasiswa untuk menentukan tema-tema KKN yang dia pilih. Kalau tidak salah di pedoman itu dipilih atau diberikan tawaran beberapa topik-topik yang menjadi prioritas dari mahasiswa, ya. Bisa terkait dengan mainstream utama kita, misalnya terkait dengan pengarus utamaan moderasi beragama. Ini juga bagus, atau juga terkait dengan penanganan COVID-19, akhirnya ini juga bagus. Misalnya ini tergantung prodinya. Tentu prodi-prodi yang dari Saintek bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat dari aspek pure science, ilmu murni science, ya. Tapi bisa juga untuk prodi-prodi tertentu, kayak saya tahu ada tasawuf psikoterapi, kemudian ada BKI, ya, atau mungkin di dakwah, saya justru bisa memberikan pendampingan pada masyarakat dari aspek spiritual, dari aspek batinnya. Bisa juga dari pemberdayaan ekonomi, Bapak Ibu sekalian, kan. Mahasiswa bisa melihat peluang-peluang yang ada di masyarakat. Artinya mahasiswa silahkan diberikan kebebasan untuk memilih topik yang tentu disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan kemudian dikonsultasikan dengan Bapak Ibu sekalian sebagai DPR. Atau tema-tema lain, ya. Kira silahkan saja mahasiswa untuk memilih sesuai dengan minat, sesuai dengan kondisi masyarakat dan sebagainya. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi misalnya dalam kebijakan seluruh proses kegiatan akademik di kampus, ya, di berbagai lini, di berbagai sektor, itu harus merujuk kepada visi dan misi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Harus semuanya merujuk ke sana. Visi kita, Bapak Ibu sekalian, adalah kita ingin mendapatkan rekognisi internasional 2025 di Asia Tenggara terlebih dahulu. Dan sehingga oleh karena itu, untuk mencapai reputasi rekognisi itu memang kita upayakan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh UIN itu punya kontribusi untuk mencapai visi besar itu. Nah, termasuk di sini adalah pelaksanaan KKNDR. Saya sangat senang tadi Pak Ketua LP2M melaporkan output dan outcome dari KKNDR 2020 itu menghasilkan sebuah produk-produk, ya, yang secara langsung dan tidak langsung ini pasti akan memberikan kontribusi kepada UIN Bandung untuk mencapai reputasi rekognisi internasional 2025 di Asia Tenggara. Tadi disebutkan ada HKI, kemudian ada ISBN, lalu kemudian ada penelitian. Syukur-syukur di 2021 ini mungkin ada paten. Ada paten yang disumbangkan kepada kampus kita ini. Dari sekian 5.000 sekian mahasiswa, akhirnya Bapak Ibu sekalian bisa bisa memberikan bimbingan kepada mereka, ya beberapa lah mungkin produk-produk yang kemudian akan menjadi unggulan dan kemudian dipatenkan atau mempunyai hak paten dari pemerintah. Sangat memungkinkan kalau kita meneliti, kemudian membimbing dan melihat dengan seksama apa yang dilakukan oleh teman-teman anak-anak kita, para mahasiswa. Bapak dan Ibu sekalian, para DPR, ini juga mungkin kita bisa manfaatkan oleh para dosen untuk sekalian melakukan penelitian. Jadi ini kan ada, kalau ada pepatah sekali mendayung 2-3 pulau itu terlampaui, saya kira ini menarik. Jadi Bapak satu sisi menjadi pembimbing DVL, tapi pada saat yang bersamaan bisa
menjadikan mahasiswa bimbingan itu untuk menginput data atau mencari data terkait dengan isu-isu yang penting yang ada di masyarakat. Ini akan menjadi sebuah penelitian untuk Bapak dan Ibu sekalian. Menjadi riset-riset yang kira ini riset yang sangat berharga karena berangkat dari masyarakat. Nah, oleh karena itu, kalau boleh saya merubah ya kaidah fikih, sedikit merubah ya, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, dirubah sedikit ya. Tauliyatul mursid ala tulab manutun bil maslahah. Jadi pengangkatan Bapak Ibu sekalian sebagai pembimbing itu harus berujung kepada maslahat, kepada benefit, keuntungan kepada kampus ya. Tentu diantaranya tadi ada produk HKI, ada ISBN, ada dan sebagainya yang kira ini pasti akan memberikan kontribusi yang baik kepada kampus kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya minta Bapak dan Ibu untuk melaksanakan proses pembimbingan ini dengan sebaik-baiknya. Ingatkan para mahasiswa, maklum ya, mereka karena sudah lama saya kira mereka ada di rumah, kemudian ini ada kesempatan untuk KKN. Tolong diingatkan terkait dengan resiko tinggi dari penularan COVID-19 ini, terutama yang ada di wilayah Jawa Bali ya, level 4 ya. Tolong diingatkan ya. Dan kalau tidak ada izin dari gugus tugas ya, setempat untuk melaksanakan skema yang kedua, ya kan ada 2 skema ini ya, yaitu skema berkelompok, tentu kita harus mengingatkan untuk tidak boleh berkelompok. Jadi kita harus sama-sama berperan serta mengingatkan mahasiswa terkait dengan bahaya tertularnya COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita jadikan proses bimbingan ini sebagai satu sarana kita untuk memberikan kontribusi yang baik kepada kampus kita, kampus yang amat kita cintai, dan tentu sebagai seorang muslim kita menjadikan bimbingan ini sebagai sarana ibadah. Saya sering mengatakan sebagai jariah akademik, kita akan mendulang banyak pahala dari sebuah proses akademik yang akan kita jalani ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan tentu kepada kita semua, pada anak-anak kita, para mahasiswa KKNDR yang akan KKN sebentar lagi, dan mudah-mudahan proses KKN 2021 ini akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat pada mahasiswanya, pada DPL, kepada masyarakat, kepada kampus, tentu kepada negara. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Marilah kita buka acara pembekalan KKNDR Sisdamas 2021 ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang saya sampaikan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.